KKUGM. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Preona di channel KKUGM membahas firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan dan memberkati kehidupan kalian semua. Sebelum kita memulai Preon Air pada hari ini, mari kita memujikan nama Tuhan dengan sukacita. Mari kita membuka dan membaca bersama-sama dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 berbunyi, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Allah menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Yakin kalau kalian semua pasti memiliki orang yang kalian sayangi, seperti misalnya orang tua, sahabat, pacar, atau mungkin kalian juga memiliki hewan peliharaan yang kalian sayangi. Dan aku percaya bahwa kalian pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan mereka, bukan? Apalagi Bapa kita yang di surga, teman-teman, yang selalu memberikan lebih dari yang kita butuhkan dan selalu berada di sisi kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Apakah kita semua rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari kita membuka bersama-sama dari 1 Tesalonika 2 ayat 4. 1 Tesalonika 2 ayat 4 berbunyi, "Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita." Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Menyenangkan-Mu. Tuhan, 'Tuhan, bentuklah hati ini,
semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada dan siapapun kalian. Bertemu lagi dengan aku, Andika Renesa Bagas Bisono, yang akan membawakan sharing mengenai jangan takut. Nah, siapa di sini yang pernah takut? Aku yakin setiap kali dari kalian pasti pernah takut ya. Entah itu ketakutan ketika menghadapi ujian, entah itu ketakutan mengenai menghadapi hal yang baru, atau ketakutan mengenai ekspektasi kita sendiri yang mungkin kita takut kalau tidak tercapai. Nah, tapi apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai ketakutan ini? Mari kita lihat di Matius 10 ayat 16-22. Nah, aku mau ngasih kalian PR untuk baca sendiri ya. Nah, secara singkat, apa sih isi perikop ini? Isi perikop ini adalah Tuhan mengatakan bahwa ketakutan itu adalah hal yang wajar. Di perikop ini Tuhan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang mungkin bisa membuat kita menjadi takut. Seperti ketika kita mengikut Tuhan, mungkin ada ancaman kalau misalnya kita akan dibunuh. Nah, itu wajar kalau kita mau takut gitu loh. Siapa sih yang gak takut dibunuh? Nah, begitupun kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, ketika kita menghadapi ujian, ya mungkin kita takut gitu. Nah, tapi selain Tuhan bilang kalau misalnya ketakutan itu adalah hal yang wajar, Tuhan itu juga bilang bahwa Tuhan melarang kita untuk takut. Loh, kenapa Tuhan melarang kita untuk takut? Jawabannya adalah karena Tuhan berjanji bahwa ketika kita menghadapi masalah, Tuhan sendiri akan maju untuk kita. Ketika Tuhan sendiri akan maju untuk kita, untuk apa kita takut gitu loh? Dia adalah Tuhan dari segala bangsa. Dia adalah Tuhan pencipta kita. Kenapa kita harus takut? Dan yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan sendiri yang akan menjamin bahwa kita bisa melewati masalah ini dengan Tuhan membukakan jalan-jalan untuk kita menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh takut? Tentu saja karena Tuhan lebih berkuasa dari apapun yang kita hadapi. Ya, seperti yang aku tadi bilang, bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan pencipta alam semesta. Bahkan alam semesta ini Tuhan yang menciptakan, kayak bumi, Merkurius, Venus. Dia yang menciptakan. Masa Tuhan gak bisa sih mengangkat masalah yang ada di dalam diri kita, yang sedang melanda kita? Nah, dan yang terakhir, kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita ini adalah prioritasnya Tuhan. Kenapa? Kalian gak percaya? Contohnya ada kok, ketika manusia itu diprioritaskan untuk menjadi ciptaan yang paling sempurna dengan memiliki akal budi. Terus juga manusia itu diprioritaskan dengan manusia diciptakan sudah tercukupi kebutuhannya gitu. Nah, begitupun ketika kita menghadapi masalah, kita adalah prioritasnya Tuhan. Ketika kita meminta tolong, maka Tuhan sendiri akan langsung datang kepada kita gitu loh. Di sini untuk kita supaya nggak takut lagi, aku bakal ngasih sedikit tips nih. Yang pertama adalah mengingat pertolongan Tuhan di hidup kita. Kenapa kita harus mengingat pertolongan Tuhan di hidup kita? Karena hal-hal yang sudah terjadi di hidup kita itulah yang akan menguatkan kita. Itulah yang menjadi bukti bahwa Tuhan pernah menolong kita. Dan ketika kita mengingat hal itu, kita akan mendapatkan pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita saat ini, dan di masa depan pun Tuhan akan menolong kita juga gitu loh. Dan kita juga bisa memohon penyertaan Tuhan. At least ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita tuh gak sendiri. Dan mungkin ketika kita menghadapi sebuah masalah yang
menurut kita berat, ketika kita tahu bahwa kita bersama Tuhan, kita percaya bahwa masalah ini bisa terselesaikan. Dan dengan kita memohon penyertaan Tuhan juga, kita juga secara nggak langsung menguatkan diri kita. Oh, aku nggak sendiri nih, pasti bisa lah. Ya, berdua lebih baik daripada bersatu kan, gitu. Nah, dan yang terakhir adalah Tuhan janji akan menolong kita selama kita tidak menyangkal namanya. Mungkin ini adalah hal-hal yang dia lakukan oleh para atlet gitu. Ketika para atlet berhasil juara, pasti mereka mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengakui bahwa tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa gitu. Dan dari sudut pandang Tuhan sendiri, ketika kita berterima kasih mengenai pertolongannya, pasti Tuhan juga akan senang. Dan kedepannya Tuhan juga pasti mau untuk menolong kita lagi gitu. Jadi buat apa kita takut mengenai masalah yang kita alami? Kita tuh bersama Tuhan, teman-teman. Jadi semangat, pasti semua masalah akan terlalui gitu.